Indonesia di sana aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Nabi Rasulullah yang Muhammad wa ba'da al-mamad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik wa man wa syams wa qamar. Nawwir qulubana bi qulubana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo, yang terhormat Bapak Titi dan Bu Farida dari TIKP Provinsi Jawa Timur dan beserta tim, dan yang terhormat Bapak Ibu narasumber untuk kegiatan broadcasting edisi atau gelombang ke-7 di Cabang Dinas Probolinggo. Kebetulan bertempat di SMK Negeri 1 Probolinggo, dan seluruh siswa-siswi SMA dan SMK negeri swasta yang hari ini terundang mendapat kesempatan untuk belajar bagaimana publikasi atau broadcasting yang harus dikembangkan di era milenial ini agar berdampak lebih positif lagi. Pertama-tama kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang juga telah memberikan teladan kepada kita semuanya untuk menjadi insan kamil, insan yang selalu terus belajar dan tidak pernah lelah untuk selalu berprestasi. Anak-anak sekalian, selama 2 hari ini nanti kita sama-sama belajar bagaimana dunia broadcasting itu yang bisa kalian kembangkan nanti di masing-masing sekolahnya. Minimal mengenalkan sekolah masing-masing ke dunia luar ini dengan menggunakan visualisasi yang lebih baik, lebih bijak, karena jejak digital itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Untuk itu maka kita harus lebih bijak dan lebih positif lagi dalam menggunakan media sosial yang dalam hal ini nanti kalian akan belajar banyak terkait dengan dunia broadcasting.
Itu saja mungkin yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih telah diberikan kesempatan ditempatkan di SMK 1 ini. Mudah-mudahan area yang ada di SMK 1 ini juga menjadi bisa menjadi destinasi view untuk mengambil gambar atau mengambil tag video. Nanti bisa di ruang park, kemudian juga di depan itu ada, kemudian juga ada di atas ini kalau ini yang berupa kantor ada mini office dan lain sebagainya, atau di lobi sekolah itu juga bisa digunakan. Mudah-mudahan bisa memberikan wacana atau ide-ide yang lebih kreatif lagi untuk anak semuanya, sehingga hasilnya akan lebih baik lagi, atau paling tidak kalian bisa minimal menjadi contoh untuk teman-teman kalian dan selanjutnya bisa dikembangkan di sekolah masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bila bisa pilihkan khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan dari Ibu Kasih Pelayanan dan Pemanfaatan kepada TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang kami hormati Ibu Dirjen Suami SMA, disilakan. Semangat pagi? Jawabnya pagi. Semangat pagi? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo, Bapak yang luar biasa, Bapak Ibu hadirin semuanya, beliau sangat luar biasa ya Pak ya, Bapak Kajang ini karena prestasinya juga luar biasa Bapak Kajang ini. Kemudian yang kami hormati rekan saya yang luar biasa juga, ini Ibu Kasubag Tata Usaha UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Ibu Farida, ini luar biasa juga, dan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dwi Anggraini, Ibu juga yang luar biasa karena beliau mempunyai prestasi yang luar biasa sebagai Kepala Sekolah SMK, Kepala Sekolah inovatif ya Bu ya. Nah ini luar biasa juga prestasinya. Dan tentunya narasumber kita dari tim Movie Gresik dan adik-adikku yang sangat kami cintai, sangat kami banggakan. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat, diberikan nikmat sehat, nikmat bahagia oleh Allah SWT, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini, kegiatan pengembangan media broadcasting bagi siswa tahun 2024 untuk di gelombang 7. Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo dan hadirin semuanya, izinkan kami menyampaikan laporan untuk kegiatan ini. Kegiatan ini melalui anggaran APBD Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dengan maksud dan tujuan kita akan memberikan wadah Bapak Ibu, adik-adik semuanya, wadah bagi adik-adik untuk bisa berkreasi, berinovatif ya untuk bidang broadcasting ya. Kemudian kita juga memberikan nanti pelatihan tentang broadcasting, nanti ada storytelling, kemudian editing sampai dengan teknik pengambilan gambar, tentunya nanti disajikan oleh para narasumber, dan nanti hasilnya konten-konten digital jenengan nanti akan lebih baik lagi ya dengan dari narasumber. Dan yang belum tahu tentang broadcasting nanti bisa belajar di situ. Dan tentunya tujuan kita adalah juga untuk
peningkatannya kualitas pendidikan di Jawa Timur karena dengan kontribusi tahun 2024 ini kita sasarannya adalah 1.000 siswa SMA, SMK, negeri maupun swasta se-Jawa Timur. Kalau 1.000 siswa berarti kita laksanakan ada di 10 gelombang. Jadi tahun ini untuk di Jawa Dinas ini gelombang yang ke-7, ya, luar biasa. Baik, Bapak Kepala Jawa Dinas dan hadirin semuanya, untuk kegiatan ini, gelombang 7 ini diikuti oleh peserta 10 sekolah yang terdiri dari SMKN 1 Probolinggo, SMKN 3 Probolinggo, SMKN 1 Sumberhasil, SMKN 1 Peraksaan, SMK Al-Falah Leces, SMAN 3 Probolinggo, SMAN 4 Probolinggo, SMAN 1 Gede, SMAN 1 Leces, SMAN 1 Thomas. Izin dilaporkan Pak Kacak untuk kegiatan ini dengan sasaran 100 peserta. Alhamdulillah ini hadir semua 100 peserta Bapak. Luar biasa. Untuk narasumber Pak Kacak dan adik semuanya, narasumber juga tidak kalah hebatnya. Narasumber ini adalah tim movie dari Gresik. Beliau itu juga luar biasa ya Pak siapa? Pak Ivan, Pak Ivan dan tim ini juga sampai dengan di Perancis ada semua. Nah, ini tentang apa nanti kupas dengan di saat pelatihan, itu ya. Untuk tema kegiatan ini nanti temanya memang budaya lokal untuk kuliner, ekonomi kreatif, lifestyle dan sejarah. Dan nanti tentunya akan dikasih pelatihan tentang bagaimana tentang pengambilan gambar, tekniknya, kemudian editingnya sampai dengan storytellingnya. Di sini Pak Kacap, untuk kegiatan ini memang kami mohon maaf karena sebenarnya sedianya kegiatan ini akan dibuka oleh Bapak Kepala IKP, namun karena ada suatu hal, mohon dengan hormat dari Bapak Kepala Jawa Dinas membuka acara ini secara resmi. Baik dari semuanya, sebelum kami akhiri, saya punya panggung untuk ini semua. Apa yang Anda buat? Karena ini berbeda ya, oke. Jalan-jalan kota Probolinggo, kota mangga. Apa itu saya? Jangan lupa untuk beli oleh-olehnya. Mari kita ikuti acara dengan sesama dengan para peserta Probolinggo yang hebat dan luar biasa. Hadirin yang berbahagia, malam kita simak bersama hal-hal sekaligus berkenan membuka kegiatan ini oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo yang terhormat Bapak Iwan Triyono. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Serti Jandi, namun dari soal kebajikan yang saya hormati jantan dari jauh-jauh dari Surabaya. Dan pada Selatan ada Ibu Harida, ada Ibu Titin Suwangki, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK 1 Probolinggo, Sibubuit,
Terima kasih sudah menyiapkan sarana dan tempat. Yang saya hormati narasumber dari timnya Pak Irfan ya, di Probolinggo, dan anak-anakku sekalian yang saya sayangi. Itu tadi sudah dikasih semangat pagi ya, semangat. Yang halo, halo, alhamdulillah. Pertama, saya membanggakan bersyukur ya Allah, kita bisa tentang bisa sehat anak-anak sekalian. Tapi sebelum Bapak menyampaikan, kami menyampaikan dahulu pada ibu-ibu dan bapak-bapak serta tim dari TKP datang jauh-jauh ke Probolinggo. Kami berharap berapa hari di sini? 2 hari cukuplah untuk keliling ke wisata Probolinggo. Jadi jalan kaki Guntur itu bisa ke air terjun Madagaskar, ada Bromo, ada air liburan, ada Randu Agung, ada apa lagi ya? Ya, terus ini pegunungan dan pantai. Anak-anak sekalian atau ibu yang saya hormati, dan apa itu menuntut siswa kita, anak-anak sekalian bisa kreatif, bisa kolaborasi, bisa berkemampuan inovasi, bisa berkomunikasi, berbagi positif, dan itu merupakan nilai-nilai penguatan watak kepribadian generasi Indonesia. Kemudian harapannya dengan adanya pelaksanaan yang nanti anak-anak sekalian ikuti, diharapkan dapat membentuk, menjadikan kemampuan kognitif dan menjadikan profil belajar Pancasila juga sikap dan perilaku, karakter jati diri dan kompetensi untuk menghadapi tantangan abad ini. Anak-anak sekalian, hadirin yang saya hormati, kami terima kasih Probolinggo sudah ada 7 ya. Saya terima kasih kepada tim TKP dengan rencananya ada media untuk SMA, SMK dengan sasaran 1.000 sampai angkatan 10 nanti sasarannya siswa-siswi negeri dan swasta ada 1.000 siswa dari 10 kabupaten kota, dan tahun ini adalah tahun pertama dilaksanakan kegiatan pelaksanaan di UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan ya. Jadi ini berkat Bapak kita, Pak Mustaqim, Kepala PT tim, sehingga ada kegiatan yang mengumpulkan siswa sedikit banyaknya 1.000 siswa. Nanti ada gelombang ke-8, 9, dan 10 dengan harapan pengembangan media broadcasting ini memberikan wadah kepada anak-anak sekalian, kepada siswa agar mempunyai talenta, mempunyai ide kreatif, mempunyai inovasi, dan juga menambah wawasan bidang broadcasting. Kemudian hadirin yang berbahagia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengembangan media broadcasting
tahun 2024 gelombang 7 dinyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Ikuti dengan baik, tetap semangat. Setelah mendapatkan ilmu, pesan ajarkan kepada teman-teman yang lain. Jangan pelit dengan ilmu, insya Allah akan berkah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi seluruh rangkaian yang terbaca penutupan kegiatan pengembangan media publikasi bagi siswa tahun 2024. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan, tidak ada kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kacap dan juga Ibu Kasih Kasebat dan Ibu Bapak untuk kita bisa foto bersama. Untuk teman-teman mohon berdiri, untuk fotonya nanti menghadap ke arah depan, di arah barat ya. Teman-teman silakan berdiri, teman-teman. Teman-teman silakan agak perkaman ya. Jadi senternya di tengah. Panitia boleh dan mau ikut foto, boleh silakan. Oke, cukup ya, belakang cukup ya. Oke, agak perkaman tangan, tangan. Oke, tangannya boleh diangkat ke atas teman-teman. Boleh. Kemudian untuk itu boleh kita begini, Bapak. Jadi bagi ya. Jadi bagi kita hitung bersama-sama 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Foto formal, Ibu. Oke. Kak, ini beneran kita soal sendiri. 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kembali. Soalnya bau Sony ini bau awet senggol. Nanti rencananya apa? Apa bisa kelihatan nanti masih sudah bahwa sudah berangkat apa ini makan oh video oh satu kamera loh susah mana satu kamera kayak ini sih men bahwa 30. Oke. Materi pertama kita akan mengangkat tema sinematografi. Dari sini ada yang belum pernah sama sekali pegang kamera atau tidak tahu bahkan cara mengoperasikan kamera, boleh angkat tangan. Satu aja, 2, 3, hampir semua bisa ya.
lumayan untuk mengoperasikan saja bisa semua ya. Oke. Terus kalau teman-teman di sini, ini kan sudah dibagi kelompok satu, ya belum dibagi kelompok ya. Satu kelompok satu sekolah ya. Oke. Dari setiap kelompok, apakah sudah ada yang rencana mau menjadikan kameramen? Ada semua. Sudah ada semua. Oke. Boleh dong untuk yang kameramen atau yang rencana mau dijadikan pengambil gambar ditaruh di samping sini, di pojok sebelah sini lah. Oke, dikit ya. Dan bisa juga nanti untuk ditanya bisa dibaca di Google. Kami hanya membahas soal inti dari pengambilan shot size-nya, wide shot, medium shot, sama close up. Mas, kalau saya pernah lihat itu ada yang close up ya enggak? Kalau penamaan namanya extreme close up itu lebih detail lagi. Cuman itu hanya pengembangan. Jadi dari wide shot atau dari establish, di wide shot ada full shot, ada master shot. Itu pengembangan dari wide shot untuk mempermudah penggunaan bahasa antara editor dengan pengambilan gambar. Oke, next. Coba lihat di sekeliling kalian. Coba bayangkan, jika kalian membuat film tentang momen ini, shot apa yang kalian gunakan pertama kali? Ada yang bisa membantu saya untuk mengimajinasikan? Tadi saya sudah membuat contoh ya. Mungkin ada kameramen atau DOP yang memberikan tawaran lain, boleh. Tadi kan saya sudah memberi contoh di ruang ini ketika saya ngobrol, saya mengambil wide shot untuk menunjukkan lokasi, kemudian medium shot untuk menunjukkan bahwa saya sedang berinteraksi dengan teman-teman, kemudian saya memberikan close up agar feel atau emosi yang saya ucapkan, ekspresi saya bisa terdeliver kepada penonton. Ada yang mau mencoba menjelaskan secara kata-kata? Coba yang mau mencoba mengimajinasikan, boleh angkat tangan. Atau saya tunjuk? Atau teman saya yang memegang kamera yang menunjuk? Saya tunjuk aja, coba ya. Ini kamera tadi siapa? Atau yang satu? Muhammad Farel, Bayang bisa mah? Nabi Lawi Farel. Lihat di sekeliling kalian, coba bayangkan jika kalian membuat film tentang momen ini, shot apa yang kalian gunakan pertama kali dan mengapa? Buat yang pertama kali saya ambil itu pasti close up. Kenapa saya pilih close up? Saya akan ambil dari angle belakang dulu, terus langsung mengambil angle depan untuk mengambil shot matanya. Jadi mengekspresikan kan, soalnya tuh dia tuh melihat kayak bahkan ini kok banyak gitu deh, tanyakan. Boleh tangan Farel. Ada lagi? Atau saya tunjuk lagi? Biasanya sih wajah paling putih. Ada yang mau sebut nama teman-teman lahir sama nomor sepatu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Farisi dari SMK 3 Probolinggo. Yang pertama kali saya shot adalah wide shot karena menunjukkan suasana keadaan dalam ruangan jika itu di dalam ruangan. Kemudian yang kedua adalah medium shot karena saya rasa
ada di tengah sini guys. Ini menurut saya bisa dijadikan salah satu footage buat intronya. Yang ketiga, yang terakhir adalah close up. Di close up ini mungkin tadi seperti Bapak Cabdi, pembukaan, kemudian panjenengan, itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa tadi? Faris dan Mas Al-Faris, siapa Faris? Al-Farisi sama Farel. Dua-duanya ketika memiliki motif, semuanya menjadi benar. Maka pengukuran atau imajinasi yang salah itu adalah yang ketika kalian ya nggak ngapa-ngapain, nggak kalian lakukan, kalian hanya ada, hanya masih di kepala. Sama aja dengan ketika kalian mendengar atau mendengar sesuatu atau memiliki cerita atau memiliki ide yang ada di kepala, samanya akan ada di kepala kalau tidak disampaikan atau ditunjukkan. Sepakat ya? Oke, bisa dimengerti sampai sini soal sound size? Oke, lanjut. Nah, ini sedikit quotes dari quotesnya Mas Danang ya. Menentukan ukuran sound, memberikan konteks visual yang jelas dan membantu memahami apa yang akan tertangkap dalam gambar. Oke, sudah disampaikan oleh dua teman kalian tadi. Ketika kalian mampu menjelaskan, sudah selesai sampai di situ. Yang penting ada motifnya. Next. Yang kedua, setelah kita menentukan shot-shot apa saja, kita perlu framing. Kita perlu menyusun. Karena lagi-lagi perlu diingat teman-teman, media teman-teman adalah rasio, entah 16:9, entah anamorfik, entah 3/4, atau malah 1/1. Square yang mungkin ya biasanya di Instagram atau sekarang yang lebih tren lagi kan yang model-model TikTok itu yang vertikal. Medium kalian adalah di situ. Yang mana ketika ngomong framing kalian harus menentukan juga sudut komposisi yang mana itu untuk mengisolasi yang ada di gambar. Kalian ingin fokus ke mananya? Kalian ingin fokus ke backgroundnya? Kalian ingin fokus ke subjeknya, kalian ingin ke fokus yang lain. Nah, itu ditentukan oleh framing. Bagaimana cara menyusun subjek dalam sebuah frame? Next. Lagi-lagi ada, kalau ini kan kayaknya 5. Kita membuat 5. Yang pertama ada single shot. Framingannya seperti itu. Jadi tidak ada orang atau tidak ada objek sama sekali kecuali karakter utama. Karakter utama yang dimaksudnya ingin ditampilkan ya. Jadi kalian hanya ingin menunjukkan informasi dari si karakter. Single shot. Biasanya digunakan kalau teman-teman bisa membayangkan ketika film-film superhero, ketika dia di shot awal terus kameranya yang bergerak, kan tidak ada objek lain kecuali dia. Nah di situ memperkuat karakter bahwasanya dia ada penunjukan dia ini seperti itu, dia ini seperti itu, orang yang berpengaruh atau orang yang akan berubah atau yang membawa cerita di dalam film ini. Bisa dimengerti ya, single shot. Jadi tidak ada elemen-elemen lain. Kalau elemen seperti background atau meja itu menjadi setting. Tapi ini lebih ke subjek. Dari single shot itu tidak ada selain dia. Framingannya seperti itu. Nanti ukuran shot size-nya tergantung lagi. Karena tadi kan sudah ditentukan shot size. Nah sekarang framing kita pakai wide shot biar mudah. Itu juga kan wide shot, framingannya single shot. Yang kedua ada two shot. Kalau teman-teman tadi bisa membayangkan di materi shot sebelumnya ada medium shot yang lebih menunjukkan interaksi. Nah, two shot ini adalah di dalam frame ada 2 orang. Kalian ingin menunjukkan ada interaksi antara karakter satu dengan karakter yang lain. Pada umumnya menciptakan hubungan visual antar karakter.
Itu namanya two shot. Jadi ada dua karakter di dalam frame. Biasanya digunakan ketika dialog, mau wide shot, mau medium shot, terserah. Yang paling kuat biasanya di medium shot karena menunjukkan interaksi. Yang ketiga ada over shoulder. Nah, ini sebenarnya pengembangan dari two shot agar teman-teman framingannya itu bisa lebih fokus. Kalau bisa dibayangkan over shoulder, biasanya boleh berdiri satu. Kamu Raffi Ahmad GA, yuk berdiri sini samping saya. Bayangkan saya dengan Raffi adalah seorang teman. Kita teman ya, fix hari ini kita berteman. Terus kemudian saya ngobrol dengan Raffi. Ketika kamera di depan, bayangkan kamera di sini, kita ambil shot size-nya medium shot. Saya ngobrol dengan Raffi. Ini bayangkan kita terframe ya. Saya ngobrol dengan Raffi, namun dari situ, maka yang terlihat adalah sebelah sini dan sebelah sini. Nah itu shot, karena hanya dua orang. Tapi di sini kita tidak terlalu mendapatkan emosinya. Kita hanya akan mendapatkan hubungan antara karakter Raffi dengan Bang Bang. Nah, untuk mendapatkan emosi lebih jauh dan supaya framingnya lebih mengenai secara emosional, biasanya menggunakan over shoulder untuk mendapatkan perspektif dari kedua sisi. Akhirnya kamera dipindah ke belakang, foreground bahu atau apapun, kemudian fokus ke wajah si Raffi. Kalau itu ingin menunjukkan perspektifnya Raffi, kemudian kamera dibalik ketika untuk menunjukkan perspektif saya. Nah itu untuk mendapatkan emosinya, mendapatkan perspektifnya. Jadi ada dua tawaran dialog, tawaran ekspresi dari Raffi dan tawaran ekspresi dari saya. Bisa dimengerti ya? Nah, namun di sini ada yang Raffi, tetap kita berteman ini. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan untuk Raffi teman-teman. Namun ada yang perlu diingat di sini adalah logika gambar. Ketika tadi sebelah sini masih ada Raffi, bayangkan masih ada Raffi ya. Lagi-lagi kita mengimajinasikan ya, karena soal director of fotografi atau sinematografer, kita akan terus berimajinasi dengan kepala, terus kita transfer menjadi sebuah gambar yang akan ditonton. Nah ini bayangkan ada Raffi, kamera masih tetap dari sana. Maka yang ada di frame yang di sebelah kanan adalah ini, oke. Yang di sebelah kanan adalah Raffi, yang di sebelah kiri adalah saya. Ketika shot pertama dari sini medium shot, kemudian ketika teman-teman berganti shot menjadi over shoulder, yang perlu diingat adalah posisi Raffi di sebelah mana. Ketika Raffi di sebelah kiri, selamanya ketika scene itu belum ganti harus tetap di sebelah kiri. Sama halnya dengan ketika ingin perspektif saya harus tetap di sebelah kanan. Dibolak-balik pun harus tetap sama, karena itu adalah logika gambar. Karena kalau teman-teman balik, maka akan menjadi seperti jumping. Rasanya ditonton. Setelah dari sini, hasilnya kan dari sini, terus tiba-tiba ketika di shot dia melewati garis imajiner hingga logika gambarnya kan dapat. Selama itu dalam satu scene, kalian harus tetap memperhatikan itu. Apalagi yang paling rawan ini biasanya soal dialog. Biasanya teman-teman yang penting gambarnya bagus, gak peduli juga gambarnya gimana, yang penting programnya keren gitu. Nah, itu kalau untuk hanya untuk sinematikan atau bahasa Indonesia ini video-video sinematik boleh. Tapi kalau untuk film atau video yang bercerita, diusahakan jangan, karena itu akan membuat jumping position. Jadi aneh, dia jadi gak bakal sembuh, kayak kaget gitu. Dari mana kok kiri kok dari sebelah kanan. Jadi karena apa? Karena subjektif dari penonton itu sangat berpengaruh pada emosional penonton itu sendiri. Karena teman-teman kameramen atau DOP adalah mewakili mata dari penonton.
Bisa dimengerti ya? Oke. Next. Selanjutnya ada point of view. Ini bukan point of view yang kayak di TikTok ya. POV menjadi seorang bapak, POV menjadi kameramen, bukan. Tapi point of view di sini adalah point of view adalah sudut pandang kamera itu menjadi mata yang ditampilkan seolah-olah si penonton atau si objek ini melakukan itu tanpa harus menunjukkan objeknya. Bisa dimengerti kan? Ada contohnya. Bahasa paling enaknya mengalami perspektif seorang tokoh atau objek lainnya. Next, insert. Nah, insert ini memberikan informasi detail. Sama dengan tadi yang ketika saya membuat contoh close up. Nah, insert itu jenis framingannya. Nah, bahasa ini perlu teman-teman tahu kenapa, supaya nanti ketika editing, proses editing atau post production, teman-teman enak ngomong sama editor. Jadi kayak kasih tahu gambar close up, kemudian yang itu loh, yang itu lah, itu nggak enak ya. Jadi istilah ini akan memudahkan. Jadi kasih gambar close up di adegan ini, kemudian insert ketika dia memegang buku. Nah, itu kan lebih mudah dipahami. Tapi ketika teman-teman ngomong ke editor, gambar close up tadi, kemudian kasih yang itu loh, yang dia megang buku lah, itu gimana? Gambar apa? Mau di-insert atau mau jadi sendiri? Nah, istilah ini mempermudah itu ya, mempermudah komunikasi. Next. Lagi-lagi quotes kali ini dari teman saya yang pegang kamera tadi. Framing membantu menciptakan fokus dan mengarahkan perhatian penonton ke elemen penting dalam shot. Jadi seperti yang tak bahas di awal tadi, teman-teman mau difokuskan ke siapa saat framing itu. Sama halnya kalau bahasa fotografi komposisi. Seperti itu ya. Nah, sebelum ini kasih contoh video Mas Kenan. Sebentar ya, lupa naruh file. Kasih yang single shot dulu. Lan, ini contoh single shot. Kalau satu gimana? Bisa medium shot, bisa wide shot, bisa close up, tergantung kebutuhan atau motif yang diinginkan oleh teman-teman. Tidak ada objek lain, hanya satu objek itu saja. Beda-beda ya rasanya ya, feel-nya beda-beda. Oke, bisa dipahami secara visualnya ya. Next, Mas Nana, video lagi. Yang two shot. Ini untuk referensi visual teman-teman. Mengapa saya perlu memutarkan video? Untuk referensi visual teman-teman. Nah. Oke, biasanya digunakan dialog dan lain sebagainya. Next, yang over shoulder. Nah, ini kan tadi teman-teman sudah mendengarkan penjelasan tentang two shot. Kali ini kita coba yang over shoulder.
dia mendapatkan perspektif. Oke, stop ya kan? Coba muter, kayak apa? Mundur di adegan ini, di scene yang adegan ini, adegan orang baju kuning. Nah, coba dilihat, dia terus mundur. Seperti yang kita logika gambar tadi teman-teman. Posisi sebelah ini adalah baju kuning, kamera, perspektifnya baju kuning, sebelah kanan si cewek. Kemudian ketika dia ganti shot, maka si baju kuning tetap di sebelah kiri, si yang cewek tetap di sebelah kanan. Nah itu namanya logika gambaran. Apalagi saat dialog biasanya riskan, biasanya teman-teman banyak yang lupa soal itu. Selama itu dalam satu scene satu adegan atau satu set ya teman-teman ya. Selama dalam satu scene usahakan itu tidak jumping. Jadi perlu sangat diperhatikan. Oke, next POV dan nah. Nah, POV ini teman-teman bukan hanya ngomong soal mata manusia ya, bisa juga mata hiu, bisa juga mata hantu, bisa juga mata dari alien tadi, tergantung objek yang ingin kalian sampaikan. Teman-teman pernah lihat film zombie? Pernah lihat ketika adegan zombie, tapi tidak tampak zombinya, tapi dia mengejar seseorang. Nah, itu namanya POV juga. Seperti yang dilihat tadi ketika teman-teman film hiu, pernah lihat juga shark atau apa dan lain sebagainya. Itu kan biasanya kan nggak mungkin toh kita mengambil hiu terus kita derek, ini kan nggak mungkin juga. Bisa digunakan POV-nya ketika dia itu sedang melihat mangsanya. Bisa dipahami ya soal POV ya. Tergantung objeknya teman-teman. Next, setelah POV kita lanjut ke insert. Ya ini. Beri detail. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, karena media kalian adalah rasio, informasi juga semuanya bisa dilihat secara langsung. Kita ambil contoh seperti ini. Saya sedang duduk seperti ini. Ternyata di sini saya sedang bermain laptop misalnya. Saya sedang edit tapi saya ngobrol sama teman-teman. Kamera ada di sana. Maka informasi yang tidak masuk, informasi apa? Laptop. Nah, sedangkan itu perlu untuk ditampilkan karena penonton perlu tahu kan si Bambang itu sedang ngapain. Nah, maka biasanya ditambahin insert. Jadi setelah ngomong, jadi ini video gini teman-teman. Ketika itu harus gini. Nah, yang nampak kan hanya saya ngomong. Untuk menunjukkan informasi lainnya saya perlu insert. Karena apa? Karena kan frame ratio itu terbatas. Jadi semua tidak bisa tersampaikan. Namun keterbatasan itu malah menjadi kekuatan. Karena apa? Karena itu bisa membuat teman-teman bisa lebih fokus, mau menunjukkan informasi apa pada sebuah gambar. Next kan, setelah shot size, setelah kita menentukan ukurannya, kemudian kita sudah menentukan framingannya, kita akan masuk ke dari mana kita mau mengambil, dari posisi apa kita mengambil gambarnya, yaitu perspektif atau kamera angle, merubah cara kita melihat. Next. Lagi saya rangkum menjadi 3 teman-teman.
Ada low, high level, dan high angle. Secara teknis bisa dilihat di layar. Kalau low angle berarti kamera harus ada di bawah objek, tiap ke atas. Kalau high level itu setara dengan mata. Kalau high angle berarti kamera ada di seolah-olah ada di atas objek. Biasanya low angle itu membuat subjek lebih terlihat berkuasa. High level membuat karakter setara dengan penonton. High angle membuat subjek terlihat tampak lemah dan tidak berdaya. Coba mari kita mau berimajinasi bersama-sama. Baik, kalian di rumah punya adik semua? Nah, oke, ya udah. Kalau nggak punya adik semua, bayangkan kalian punya adik. Oke, adik kalian umur 10 tahun. Berarti kelas berapa 10 tahun? 10 tahun kelas berapa? SMP? Oh SD? Oh SD? 10 tahun SD? Oke, SD. Kalian sekarang sudah umur di atas 15 tahun kan ya? Oke, bayangkan kalian sedang ngobrol dengan adik kalian. Kemudian kalian ingin memvisualisasikan. Kalian menyuruh adik kalian untuk tukokno aku es. Bagaimana cara penonton tahu bahwa kalian ini memiliki lebih kuat daripada adik kalian sehingga adik kalian mau untuk kalian suruh? Kamera angle. Untuk menunjukkan power dari subjek tertentu, biasanya sudut pandangnya diambil dari bawah. Karena adik tadi kan otomatis secara umur juga lebih rendah daripada kalian, secara pengetahuan mungkin juga lebih dulu teman-teman untuk mendapatkan informasi soal pengetahuan. Secara sosial mungkin lebih tinggi teman-teman juga, sehingga penonton perlu tahu itu bahwasanya dia adalah seorang adik yang memiliki seorang kakak, dia sedang ngobrol dengan kakaknya. Kamera angle ini mewakili mata dari adik tersebut. Disunting dari bawah kan akhirnya kelihatan. Oh, berarti memang kakaknya ini memiliki peran penting dalam hidup adiknya sehingga dia dianggap lebih dewasa, misalnya seperti itu. Tergantung motif teman-teman. Ada juga yang adik kakak tapi menggunakan high level juga ada juga. Tergantung motif. Motif dari pengambilan gambar ini saya ingin menunjukkan bahwasanya adik dia menjadi adik yang patuh, maka saya harus menunjukkan kepatuhan itu dengan menunjukkan kebesaran dari kakaknya. Diambil melalui low angle. Kemudian untuk membaliknya, menunjukkan sebaliknya ketika adik ini lebih lemah dari kakaknya, maka perlu high angle. Kamera lebih dari atas. Sudut pandang siapa? Sudut pandang kakaknya. Dia ingin menunjukkan bahwasanya, oh iya adiknya ini memang secara sosial dan sebagainya lebih rendah daripada dia. Seperti itu. Nah, untuk high level itu biasanya terjadi ketika teman-teman ingin menunjukkan emosi antara penonton dan karakter itu sama. Jadi tidak ada penekanan atau intervensi secara visual. Faham yang tak sampaikan intervensi secara visual ya? High angle dan low angle ini memiliki intervensi secara visual sehingga memunculkan kelemahan dan kekuatan. Maka high level ini menunjukkan bahwasanya kita sama. Tidak ada intervensi baik penonton, karakter 1, karakter 2 dan lain sebagainya. Semuanya sama. Biasanya terjadi ketika dialog yang tidak memiliki intervensi. Dialog yang santai, ngobrol dengan teman misalnya, tidak ada niat intimidasi, maka cukup pengambilan gambarnya high level. Bisa dibayangkan ya? Oke, next. Kamera angle dapat mempengaruhi interpretasi penonton tentang karakter dan situasi, sehingga penting untuk menentukan sudut yang tepat setelah framing. Setelah selesai ditentukan, framing selesai, maka kita perlu kamera angle untuk mempengaruhi interpretasi dari penonton, seperti yang barusan saya contohkan tadi. Oke? Kita masuk ke contoh masalah.
Contoh video. Ini high level. Jadi penonton setara dengan subjek. Coba stop dulu Mas. Nah, ketika joker ketika teman-teman mendengar istilah pemeran joker, biasanya kan psikopat, takut dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara menunjukkan joker ketika kita hanya melihat joker sebagai karakter yang biasa saja? Nah, salah satunya dengan menggunakan eye level. Tidak ada intimidasi joker secara ekspresi atau joker secara perilaku. Jadi seolah-olah joker ini hanya sedang menghibur saja, tidak ada intimidasi apapun. Oke, bisa dimengerti ya? Lanjut dulu. Ini contoh level. Ini contoh yang high level dikombinasi dengan movement. Si Leonardo DiCaprio ingin menjelaskan sesuatu, namun sekaligus ingin menunjukkan keriuhan yang ada di sekitarnya. Oke ya, high level bisa dipahami ya. Yang kata kunci yang harus pegang teman-teman di sini adalah ketika teman-teman tidak ingin menunjukkan intimidasi, gunakanlah high level. Tidak ingin menunjukkan intervensi dan lain sebagainya, gunakanlah high level. Itu secara psikologis menonton dengan apa yang ditonton atau karakter memiliki nilai yang sama atau status yang sama. Oke ya, kuncinya di situ. Next kita masuk ke low angle. Lebih menunjukkan kekuatan dan karakter. Ini kan superhero teman-teman. Lalu ini ketika joker diambil ke low angle atau extreme low angle seperti itu. Biasanya juga dibuat pernah kembali ke gambar pingpong orang. Biasanya sering dipakai untuk memanipulasi media memanipulasi framing agar objek tanpa sangat besar, tanpa raksasa dan sebagainya, biasanya digunakan low angle. Next, high angle. Nah, ini ketika dialog seperti itu ya, gantian gambarnya. Nah, ini menunjukkan benar-benar ketidakberdayaan dari karakter. Atau ini versi drone ya, yang tadi disebut soal one shot, macam-macamnya one shot, bisa juga menggunakan established drone dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Low, lawan kata dari low angle adalah high angle. Kalau teman-teman ingin menunjukkan, lagi-lagi tegaskan, kalau teman-teman ingin menunjukkan sebuah angle yang benar-benar mengintimidasi atau intervensi, ya gunakan low angle dan high angle. Kalau setara, gunakan high angle. Next, kita masuk ke hal terakhir dalam bahasa visual, yaitu setelah shot size, ukuran kita tentukan, framing kita tentukan, dan angle sudah kita tentukan, kita perlu membuat gambar itu menjadi lebih hidup. Kita perlu membuatnya lebih dinamis. Nah, cara membuat lebih dinamis adalah biasanya menggunakan kamera movement, membuat dunia baru lebih hidup.
Mengapa kami sepakat membuat dunia baru itu? Tagline-nya kata movement. Tadi sudah dibahas di awal bahwa sinematografi adalah seni memaknai ulang dunia. Nah, bayangkan video yang akan kalian produksi nantinya ini adalah dunia baru dari kepala kalian menjadi yang ingin ditonton oleh orang. Dunia yang awalnya hanya ada di kepala dan imajinasi, kemudian kita transform menjadi visual agar orang-orang tahu bahwasanya teman-teman memiliki dunia itu. Nah, cara membuat dunia itu lebih dinamis adalah kamera movement. Next. Kita singkat lagi kita singkat teman-teman. Ada 3 kamera movement yang sangat wajib teman-teman pahami. Yang pertama ada pan, yang kedua ada tilt, dan yang ketiga ada track. Secara teknis, pan itu adalah kamera tetap berada di poros yang ditentukan, kemudian digerakkan dari kanan ke kiri. Digerakkannya seperti ini, jadi pan right, pan left. Namun kameranya tetap sama. Biasanya alat yang lebih baru adalah alat pembantunya adalah tripod. Alat pembantunya adalah tripod. Itu secara teknisnya. Terus biasanya digunakan untuk apa, Mas? Pen itu paling enak. Ya digunakan untuk mengikuti aksi tanpa harus menunjukkan banyak pergerakan. Contoh orang keluar rumah, kalian ingin menunjukkan bahwasanya sudut pandang penonton adalah tetangga. Kemudian kalian ingin menunjukkan karakter sedang keluar rumah. Kita kan nggak perlu, kan ada tetangga yang hanya nonton terus gini. Nah, ya menunjukkan aksi saja, lihat terus ikuti, selesai hilang ya sudah. Karena yang kita butuhkan hanya ingin menunjukkan dia bergerak. Dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau pengembangannya ada whip paint, ada splash paint, dan lain sebagainya, ada paint yang cepat banget, seret gitu. Karena ada beberapa film yang seperti itu. Nah, itu biasanya digunakan untuk menunjukkan secara cepat proses antara proses satu dan proses selanjutnya. Tergantung lagi-lagi tergantung motif kalian. Oke? Yang kedua adalah tilt. Tilt ini bergerak dari atas ke bawah. Bayangkan mata kalian adalah kamera. Itu soal tilt. Karena lagi-lagi kalian terbatas oleh rasio, kalian ingin mengeksplorasi sebuah sebuah tugu. Kalian ingin menunjukkan detail sebuah tugu tahu ya, tugu alun-alun atau apalah itu. Atau mungkin kalian ingin mengeksplorasi teman kalian dari atas sampai bawah. Nah, kalian kan dibatasi oleh rasio dan kalian ingin menunjukkan detail, kan nggak masuk keseluruhannya. Maka untuk mengeksplorasi itu, pergerakan kamera biar lebih hidup biasanya menggunakan tilt, mata kalian. Terus kalian lihat, anggap tubuh, biasanya gitu. Oh, video. Nah, untuk mengeksplorasi itu sehingga informasi yang dibutuhkan penonton terdapat semua, kena semua. Oke? Yang terakhir adalah track. Nah, track ini biasanya digunakan adegan yang lebih banyak movement dan secara acak. Alat yang digunakan untuk track biasanya stabilizer atau dolly dan lain sebagainya, tergantung kebutuhan. Biasanya digunakan apa? Menciptakan ketegangan. Biasanya, bayangkan saya adalah orang yang akan kalian shoot. Kemudian kamera dari belakang saya. Kemudian saya jalan. Bayangkan hasil visualnya ya. Apa yang ada di pikiran kalian ketika melihat saya jalan terus di-shoot dari belakang? Kamera ikutin saya terus. Apa yang ada di kepala kalian? Mencari mangsa terus. Diusir terus. Apa?
mencari sebuah objek. Pertanyaan pertama ketika saya jadi penonton, semuanya benar. Tapi ketika saya jadi penonton, saya kan, Amin Andi, mau kemana si dia? Mau kemana? Mau ngapain? Dia mau melakukan apa? Kan itu ya. Sehingga terbentuk penasaran pada penonton. Ya bilang apa? Dia mau bertengkar kah? Atau dia mau melamar seseorang kah? Seperti itu. Bisa dibayangkan ya teman-teman, untuk membuat semua gambar ini lebih hidup, maka kita perlu kamera movement ini. Pengembangannya bisa teman-teman lanjutkan di buku atau Google. Intinya di sini pen, til, track. Untuk mengeksplorasi gunakan til, mengeksplorasi data dan sebagainya. Untuk kalian mengikuti aksi gunakan pen, aksi yang mana tidak terlalu banyak. Aman? Sudah sepedit berarti teman-teman. Ada yang masih bingung kira-kira Mas, atau kita boleh cari ke saya? Misal Mas, aku dulu pernah ngedit terus kemudian filenya hilang atau apa? Sering ya, yang sering hilang saya boleh katakan atau pernah? Boleh? Pernah? Hilang semua adegan atau filenya semua hilang semua? Beberapa. Kenapa waktu itu? Oke. Paling segitu udah 10%, terus kemudian filenya hilang. Terus ulang lagi. Nah itu biasanya ketika kalian udah ngedit lama-lama panjang-panjang, ternyata ada beberapa file yang hilang. Nah mood itu yang bikin kalian malas sebenarnya. Nah itu motivasi kalian apa? Ingat teman-teman, karya ini karya bersama. Video ini karya bersama. Sedangkan kalian ini adalah penentu hasil akhir dari sebuah video karya ini. Jadi kalian jangan mengedepankan ego kalian sendiri, teman-teman. Jadi kalian misal amit-amit, misal kalian ketika ngedit sudah 80% kemudian hilang, ya harus bertanggung jawab, ngedit sampai selesai. Benar kan? Nah itu sering-sering sekali belajar. Biasanya usahakan komputer atau laptop kalian atau HP kalian usahakan kosong dulu, teman-teman. Jangan sampai ada update pelanggan, software atau apapun itu, usahakan itu. Karena namanya sudah teknologi ya. Jika jika ada error, pasti akan berpengaruh kepada project kalian. Seperti itu. Boleh ada yang ini sudah lebih dari satu karya ngedit? Ayo, sebenarnya kan kalian bagaimana tuh? Kalian berapa? 5 sampai 6 ngedit? Lebih? Oke, bisa. Depan-depan dari portfolio. Ya? Lebih dari 1? 5? 3? Pakai handphone atau pakai laptop? Dari 3? Oke, campur aja di laptop sama HP. Nah ini kalian teman-teman di setiap sekolah ini sudah ada editornya ya? Rencananya sebagian besar nomor 1 mungkin ya. Di sini pakai handphone atau laptop? Laptop. Oke. Laptop atau HP editnya? Laptop. Sama ini. Laptop, HP, HP dan laptop. Dua-duanya. Opsional, dua-duanya pakai. Oke. Oh ini pertama ya. Laptop, HP, laptop. Oke. Sebagian besar pakai laptop ya. Usahakan buat besok teman-teman bawa kabel roll sendiri ya, sama headset. Jadi kalian lebih mudah ketiganya.
Seperti itu. Ada yang ditanyakan atau sharing-sharing lagi teman-teman di sini tentang pengalaman? Silakan. Bertanya Pak, jadi kan pastinya kalau setiap ingin itu pasti ingin menambahkan efek itu dari orang lain. Nah, itu lebih baik pakai green screen atau blue screen, karena saya sering menggunakan green screen itu objek yang saya lakukan nggak ada, hilang semua. Ya kadang yang blue screen juga sama, kadang dua-duanya gitu Pak. Jadi gimana cara seperti itu? Terima kasih Bu Ines, itu tepuk tangan. Sebenarnya kalau untuk penambahan efek visual ya, lebih bagus memang sama aja sebenarnya blue screen atau green screen. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kamera footage yang kalian ambil itu HD 1080 atau 720. Jadi ketika kalian ambil di masukkan ke software tidak turun. Terus kemudian kalian tambahkan kameranya dengan green screen atau blue screen-nya, jadi lebih aman. Seperti itu. Sedang kan istilahnya gini, kalian bagi konten 720 misalnya. Terus kalian ambil 480. Jadi 4 dari 480 ke 720 ngangkatnya kan beda. Jadi istilahnya kalau tempatnya dari kecil ke besar, jadi otomatis beda frame-nya, pixelnya yang beda. Oke? Jadi kalau seandainya kalian bikin koneksi 1080 ya minimal yang di atasnya 4K. Jadi ketika kalian taruh ke bawah aman. Frame-nya lebih besar daripada yang di bawahnya, seperti itu. 4K 1080 itu yang patokannya. Misal kalian projectnya 1080 terus kemudian ada footage 480, otomatis beda nantinya. Itu aja sih. Logikanya itu harus minimal sama atau lebih baik. Seperti itu. Oke. Ada lagi teman-teman yang akan bertanya atau sharing-sharing tentang pengalamannya editing atau kesusahannya ketika editing? Tidak ada? Aman ya? Berarti siap ngedit semua itu ya? Siap, oke. Ya udah kalau gitu, kalau sudah tidak ada yang bertanya atau sharing, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum teman-teman. Ya, salam kenal semuanya. Abis ini kita istirahat ya. Tapi sebelum istirahat, karena besok atau mulai nanti sore teman-teman harus membuat sebuah video, membuatkan ya. Idealnya besok. Tapi kalau sore teman-teman bisa nyicil ambil gambar itu lebih baik. Mas, ini sudah dibagi kelompok. Ya, ini dari sekolah. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, 7, 8, 9, 10. Itu satu sekolah. Ya, 10. Tolong diingat-ingat ya. Oke. Jadi ini teman-teman permainannya. Setelah ini kita akan istirahat dulu sampai setengah 1. Kemudian kita masuk ke materi storytelling dan penulisan skenario. Sehingga kita akan belajar bersama bagaimana caranya memasak ide cerita, bagaimana caranya kita menemukan ide cerita. Sehingga teman-teman seperti di kota-kota lain kita akan mengajak teman-teman semua untuk menggali potensi kotanya. Kenalkan Probolinggo, cari tahu Probolinggo seperti apa, perkenalkan, buatkan videonya. Begitu teman-teman. Ini kami kasih contoh
video pendek. Tidak harus seperti ini, tapi ini sebagai salah satu contoh. Itu dulu. Nanti setelah ini kita bisa istirahat. Semoga teman-teman nanti, jadi mulai setelah nonton video ini kita istirahat sambil ngobrol dengan teman-temannya untuk kita akan bikin ide seperti apa. Intinya temanya adalah budaya lokal, bisa ekonomi kreatif, bisa sejarah, bisa makanan, bisa tempat wisata, bisa situs-situs yang ada di Probolinggo. Oke, itu dulu teman-teman. Kita putarkan video yang bisa menjadi contoh. Selamat menyaksikan. Supporter yang selalu mendukungnya. Yang kedua, tentunya terkadang kita hanya butuh pelukan. Pernyataannya adalah tertulis di media di Gresik, ada seorang ibu yang sedang hamil meninggal karena COVID-19 karena saat ke rumah sakitnya penuh. Ide ceritanya, seorang sopir ambulan pasien COVID gagal menyelamatkan istrinya yang terjangkit COVID karena rumah sakit telah penuh. Oke, saya tidak membahas istrinya sendiri. Ini nyata, kalian bisa searching beritanya. Seorang perempuan hamil di Gresik, ketika datang ke rumah sakit penuh, dikasih saran untuk bawa ranjang sendiri. Karena capek dia meninggal. Kemudian disusul oleh anaknya. Karena kemudian panggil capek, paginya suaminya nyusul. 3 nyawa hilang. Ini bukan soal COVID saja, tapi soal capek, soal upaya dan lain-lain. Lanjut. Yang sebelah kanan, hari ini sangat cerah. Judulnya hari ini sangat cerah. Pernyataannya di atas bahwa sebuah tempat yang memiliki kenangan mampu memanggil ingatan yang jauh. Misalkan di sini ada yang suka ada tempat namanya Kalibar. Ada. Misalkan di tempat itu kemudian ada sepasang suami istri yang pernah ada kenangan. Film itu bicara tentang itu. Sepasang suami istri yang mengunjungi tempat pertama kali bertemu. Ide ceritanya adalah itu, dan difilmkan. Istri turun dari mobil, dituntun suaminya bilang,
kita sudah sampai. Tapi lalu istrinya berjalan pelan-pelan sambil hamil terus ngomong, hari ini sangat cerah ya, tapi sayang, aku nggak bisa melihatnya sama kamu. Perempuan itu ngomong ketika langit gelap berhujan. Kenapa? Mereka berdua adalah sepasang suami istri yang mengunjungi tempat terbaiknya sebagai kakak dari suami, karena istri mengalami kebutaan. Itu ide cerita. Berikutnya, ada yang pernah ke Gresik? Pernah? Berhenti? Daerah mana? Mana? Pernah? Mana? Matahari? Veteran? Lama di sana atau hanya lewat? Oh, dulu juga di sana, di veteran. Di Keramat. Gak tahu. Ini salah satu saksi. Silakan tanya, silakan dikonfirmasi. Langit di Gresik. Silakan tanya. Langit di Gresik. Itu sering kali gelap. Karena di Gresik banyak sekali pabrik. Kalian ngomong soal pupuk petrokimia. Kalian ngomong soal semen Indonesia seperti Gresik di sana. Kalian ngomong Wilmar, kalian ngomong mie instan, salah satu mie instan, mie sedap di sana. Kalian ngomong soal minyak, Wilmar di sana banyak. Dan saya tinggal di Gresik yang agak jauh di selatan. Mulai SMP sampai SMA, saya tuh melihat langit di Gresik itu beda di rumah saya dan di kota. Karena di tempat saya jarang asap. Di kota karena banyak pabrik sangat banyak asap. Bahkan kalau hujan berwarna merah. Maka ide ceritanya adalah seorang anak yang mendapat tugas dari gurunya untuk menggambar bintang. Tapi langit di Gresik sedang tertutup asap pabrik. Saya nggak ngomong soal polusi, kesehatan, nggak ngomong itu. Saya hanya ngomong tentang anak kecil mendapat tugas dari gurunya untuk gambar bintang. Dia meyakini bintang yang dia gambar itu bintang laut karena dia punya boneka Patrick. Tapi ketika dia menggambar, nggak bisa karena lagi di Gresik tertutup asap pabrik. Saya nggak ngomong ini ide cerita kami ini menarik apa enggak. Saya nggak berani ngomong kalau ini bagus apa enggak. Tapi film Bintang ini yang tadi diciptakan oleh Bu Titi yang membawa kami ke Perancis. Film ini pernah skenario terbaik di sebuah bulan. Kami dibiayai oleh Kemenparekraf berangkat ke Festival Cannes, festival film terbesar di dunia. Mei 2023. Bintang di dunia, full bahasa Gresik. Tanpa dan film dari Probolinggo berbahasa Probolinggo kesana. Film ini bersama 5 film lainnya di Indonesia, hanya 5 film. Festival Cannes di kota Cannes, Prancis. Yang kita di sini makan soto, makan pecel 13.000, tiba-tiba di Cannes kita bisa makan 600.000 sekali makan. Berkat film ini. Maksud saya bukan tentang membanggakan ini, bukan. Tapi saya kasih contoh. Ini diterima di internasional dengan formula statement. Dipahami teman-teman? Ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Lalu bagaimana cara untuk mulai itu semua? Memulai itu semua jangan pernah berpikir tentang keindahan-keindahan. Mengapa saya tadi tanya soal keibadah? Karena tahun 2013 saya pernah datang ke Probolinggo, ada pekan seni, ada teater. Saya katakan ada milik
sama guru saya, dan guru saya menuliskan puisi tentang Kalimantan. Artinya orang dari luar kota seperti kami dari sini melihat sesuatu tentang Kalimantan. Tapi apakah teman-teman perlu buat melihat itu? Cari budaya lokal, kuliner, sejarah, apalagi ekonomi kreatif. Di sini ada batik asli, ada ya. Makanan khasnya ini apa? Ada nggak? Apa? Ada makanan khasnya? Hah? Apa namanya? Oh, apa namanya? Makanan khas. Lu berarti gimana? Itu bukan Surabaya. Nasi campur. Itu yang depan. Kepada ekonomi dan wilayah Kabupaten Probolinggo, Bapak Iwan Triyono Esa. Hadirin yang berbahagia, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan. Indonesia. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Mariku yang kucinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia yang terhormat Bapak Kepala Menteri, Ibu Binti dan Guru Farida dari TIKP swasta yang kali ini terundang mendapat kesempatan untuk belajar bagaimana sampai kapanpun. Untuk itu maka kita harus lebih bijak dan lebih positif lagi dalam menggunakan media. 1, 2, 3, mau dicek. 1, 2, sekali lagi. Kasih kembali. Ini materi, kedua langsung besok di hari Jumat dulu teman-teman setelah mendapat materi. Yang promotif jangan dulu. Karena mempersiapkan alatnya. Oke, boleh. Rasanya bagus. Ya. Hal terakhir
dalam bahasa visual. Setelah shot size, kalau sudah kita tentukan, kita perlu membuat gambar itu menjadi lebih hidup. Kita mewarnai ulang dunia. Nah, bayang editing sebelum masuk materi. Oke, satu sekolahan udah pernah. Tugas Pak pas sering ya, alhamdulillah. Lanjut Mas. Jadi tugasnya editor itu tidak hanya mengedit saja atau visum-visum gambar saya. Wah, temen banget. Itu ada tulisan itu. Oh iya, itu apiknya. Bisa nggak kerjasama ya. Singkatnya gini, ada sosok dua siswa dan siswi yang jatuh cinta pada seorang siswi. Ini mengalami juga saya memperhatikan teman saya sebelah saya lupa yang ini juga. Baru seperti dan juga teman-teman narasumber yang kami hormati. Mana